Fenomena yang jarang kita dengar, bahwa sebuah peperangan modern di mana teknologi tercanggih di dunia, justru menjadi titik lemahnya. Baru 3 hari sejak konflik besar antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran meletus, pada awal 2026, dunia menyaksikan sebuah anomali militer yang mengerikan. Perang ini bukan lagi soal siapa yang memiliki ledakan paling besar, melainkan soal siapa yang akan kehabisan amunisi terlebih dahulu. Dalam 72 jam pertama, sistem pertahanan udara kebanggaan Barat, Patriot PAC-3, telah memuntahkan ribuan rudal interseptor untuk menjaga langit Israel, Bahrain hingga Uni Emirat Arab. Namun, ada angka yang membuat para jenderal di Pentagon berkeringat dingin. Menurut laporan Bloomberg, produsen rudal ini, Lockheed Martin, hanya mampu memproduksi sekitar 600 unit PAC-3 sepanjang tahun 2025. Artinya, dalam 3 hari, AS dan sekutunya telah membakar persediaan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk diproduksi. Mengapa ini terjadi? Karena kalkulasi ekonomi yang timpang. Amerika terpaksa menggunakan rudal interseptor seharga $4 juta per unit hanya untuk menjatuhkan drone Shahed 136 milik Iran yang harganya cuma $20.000. Ini adalah jebakan finansial yang mematikan. Menggunakan senjata seharga mobil mewah untuk menembak jatuh sebuah motor terbang yang murah, adalah strategi yang tidak akan bisa bertahan lama. Pertanyaannya, bisakah AS dan Israel bertahan jika perisai mereka retak karena kehabisan peluru? Mari kita lihat apa yang dihadapi oleh sistem pertahanan Barat tersebut. Teheran tidak menyerang dengan kualitas yang setara, melainkan dengan kuantitas yang melumpuhkan. Sejak konflik dimulai, Iran telah meluncurkan lebih dari 1.200 proyektil. Namun, itu hanyalah permulaan. Data intelijen memperkirakan, Iran masih memiliki sekitar 2.000 rudal balistik yang tersisa dari konflik sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah stok drone Shahed 136 mereka. Dengan bantuan lini produksi yang masif, termasuk fasilitas di Rusia, yang mampu memproduksi ratusan unit per hari, jumlah drone Iran diperkirakan mencapai angka 5.000 hingga 10.000 unit. Selain drone murah, Iran menyimpan kartu as mereka, rudal jelajah dan rudal hipersonik, seperti Fatah 2 yang mampu melaju di atas Mach 15. Sementara drone digunakan untuk menguras baterai Patriot yang mahal, rudal-rudal balistik dan hipersonik ini disimpan untuk serangan presisi ke infrastruktur vital begitu pertahanan lawan mulai menipis. Analisis dari Bekawasser di Bloomberg Economics memperingatkan bahwa Iran sedang melakukan penghematan strategis. Mereka membiarkan drone-drone murah melakukan kerja kotor menguras interseptor lawan, sementara rudal yang lebih merusak tetap tersimpan di dalam bunker-bunker bawah tanah, menunggu saat yang tepat untuk menghantam. Banyak orang bertanya, bagaimana Iran bisa begitu siap? Jawabannya ada pada sejarah 23 tahun yang lalu. Tahun 2003 adalah titik balik total bagi doktrin militer Iran. Saat itu, Teheran menyaksikan bagaimana mesin perang AS menggulingkan Saddam Hussein di Irak hanya dalam waktu 3 minggu melalui kampanye shock and awe. Sadar bahwa militer konvensional mereka akan hancur dalam sekejap jika melawan AS secara langsung, Iran memutuskan untuk tidak pernah bertarung secara adil, tanda kutip. Sejak 2003, mereka membangun apa yang disebut sebagai pertahanan mosaik. Mereka membagi negara menjadi 31 zona militer independen. Jika Teheran lumpuh, setiap provinsi bisa berperang sendiri secara otonom. Kedua, mereka menyadari tidak sanggup membangun angkatan udara yang bisa menandingi jet F-35 atau F-22. Maka, mereka menciptakan angkatan udara orang miskin, yaitu dengan program rudal dan drone besar-besaran. Ketiga, dan yang paling krusial, Iran memperluas apa yang mereka sebut sebagai poros perlawanan. Selama 2 dekade, melalui pasukan Quds, mereka menanamkan proksi dan teknologi rudal di Irak, Lebanon, Suriah, hingga Yaman. Tujuannya jelas, membuat perang ini menjadi regional. Iran memastikan bahwa jika mereka diserang, api peperangan akan menyala di seluruh Timur Tengah secara simultan. Inilah yang kita lihat hari ini, serangan yang datang dari berbagai arah, memaksa AS dan Israel menyebarkan pertahanan mereka hingga ke titik jenuh. Iran mempelajari pelajaran dari Irak dengan baik, bahwa AS mungkin punya banyak uang, tapi mereka tidak punya kesabaran untuk perang jangka panjang yang tak berujung. Kini, konflik ini telah resmi menjadi perang gesekan, yaitu strategi militer yang bertujuan untuk melemahkan lawan melalui pengeluaran sumber daya secara terus-menerus. Ini adalah perang matematika asimetris. Di satu sisi, ada AS dan Israel dengan teknologi super mahal yang produksinya lambat dan terbatas. Di sisi lain, ada Iran dengan strategi, murah tapi banyak, yang dirancang untuk bertahan lebih lama dari kapasitas pabrik senjata Amerika.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sudah mulai memberi sinyal kekhawatiran dengan mengatakan bahwa ini bukan perang tanpa akhir seperti Irak, sebuah pengakuan implisit bahwa suplai amunisi mereka terbatas. This is not Iraq. This is not endless. Kalkulasi ekonomi menunjukkan bahwa perisai pertahanan jangka panjang hampir mustahil dipertahankan jika setiap anak panah Iran yang murah harus dibalas dengan interseptor yang harganya 200 kali lipat. Kesimpulannya, kemenangan dalam perang ini mungkin tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki ledakan paling dahsyat di medan tempur, melainkan oleh siapa yang paling mampu bertahan dalam tekanan ekonomi dan industri. Iran sedang bertaruh pada satu hal, bahwa mereka bisa terus meluncurkan drone $20.000 mereka, lebih lama daripada kemampuan Amerika menyediakan rudal $4 juta untuk menembaknya. Dalam perlombaan maut ini, matematika mungkin menjadi senjata yang paling mematikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika yang baru berumur 250 tahun dapat menghabiskan peradaban Persia yang sudah eksis 3000 tahun? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami dengan klik like, share video, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.